seolah-olah dia membantu si anak Batak, ya kan, supaya dia tidak tahu bahwa si herder sudah mulai waktu itu merekam-rekam, ya, menelusuri dulu. Oh, datang si detektif telepon, ya Kak, kita harus bekerja ini. Lu kira sekarang lawanmu jadi si Edi Sidabutar, atau si anak Batak? Coba mak berdaster. Coba dia mau membersihkan nama waktu itu, ya, dari penipuan-penipuannya itu semuanya, ya. Pura-pura dia bilang jadi si Edis itu memfitnah saya, jadi kau Edis, kau itu dulu kan muridku. Murid apa? Hah? Emang kau mendirikan yayasan apa kau? Kemis dia. Coba. Hah? Mana sekarang? Coba. Coba dong, semua yang sudah kita publish di sini, ya. Ya, framing totalitas, betul, ya. Coba bantah dong. Bantah itu yang 1.800.000 itu lebu. Coba bantah. Itu nggak benar, Bi. Bantah dong. Bantah. Macam mana sih? Hah? Coba. Ya? Bantah. Mana? Coba bantah. Berbohong nggak si herder? Hah? Mau di spill itu buku transfermu itu? Hah? Mau? Itu loh. Bantah. Coba. Hah? Mau ku publish? Hah? Tunggu indah pada waktunya, ya. Ya, Iskariot. Coba. Ini kayaknya reporter YouTube ini semua yang di bawah, ya. Nggak ada yang tetap layar. Udah berapa jam masih 100 saja gitu, ya. Enak kalian mendengar-dengar gua di sini, ya. Kalian gaji gua, ya. Seperti nanti datang donatur dikasih ini. Bu Reda, tolong nanti berikan dulu nanti itu gereja gitu kalian. Coba. Live dia bilang kok jadi buka bukti-bukti dia makan donasi anak Batak nggak jadi-jadi. Bukti-bukti. Bukti-bukti anak Batak nggak jadi-jadi. Hah? Oh, kita tidak pernah bilang itu seperti itu di sini. Kita mau mengkasuskan si Iskariot, ya, penipuan di anak Batak dan juga nanti di gereja Iskariot deh. Gereja itu juga si Iskariot juga, ya. Tapi lewat kasus si Iskariot nanti si pendeta palsu ini pasti ke bawah-bawah. Makanya kita menginginkan dia jujur. Tak usah nuntut-nuntut yang gitu kawe. Hah? Nggak usah nggak permainanmu di YouTube. Hah? Kita tidak pernah ya akan menunjukkan bukti-bukti si bom-bom. Tuh kan, framing memang picik sekali mulutnya. Makanya kita semakin diam apa enggak? Hah? Ya kita semakin teguh. Mungkin juga kalau udah di depan si Kak Francisca bisa dibrosotin itu celananya, dikasih ke herder biar dicabik-cabik burungnya. Ya. Coba. Enggak pernah kita itu mau dipublish. Cuman sudah ada donatur yang bertelepon ke kita, ya, bahwa ada bantuan yang besar ke si anak Batak, ya kan? Kita kan mau menyelamatkan dia sebenarnya, ya. Kalau dia misalnya sekarang sudah, iya, waktu itu memang ada di saya, ya, ada satu saya ini belum saya sempat bilang gitu aja, iya kan? Saya belum sempat ini ke transfer ke si Iskariot, atau misalnya kebeli semua kecemilan karena saya kan 24 jam nge-live. Coba. It's
gitu loh. Selesai. Kalaupun kamu nanti dikasuskan oleh si Iskariot, waktu itu kan B2, waktu itu kan kamu kan belum transfer ke aku yang masuk dari donatur segini waktu itu. Kamu tidak akan ikut-ikut di masalah itu gitu loh. Boro-boro kelar. Ini si Pauli ini kayaknya tuli itu kupingnya kalau aku ngebacok di sini. Iya. Betul, harus dicabik-cabik itu. Benar itu. Ya. Kak, pertama gini ya kawan-kawan. Tadi pagi dia kan live Pak Bom. Jadi dia bilang bahwa dia jabatannya sebagai hamba Tuhan tuh ada 3 di gereja yang berbeda. Jabatannya sebagai hamba Tuhan tuh ada 3 di gereja yang berbeda dan ada 3 penahbisan. Ada 3 penahbisan. Teman-teman di bawah yang kita orang Kristen yang tahu administrasi gereja, mungkinkah seorang hamba Tuhan di 3 gereja 3 penahbisan? Itulah Mungkin bodohnya itu, Leko. Itulah bodohnya itu. Di Iya mana kan? ada 3 penahbisan jadi seorang Makanya. pendeta? Itu bodohnya. Makanya Tambah ketahuan di publik lagi. makanya tadi kami di apa Bang, di WA Bang, WA-WA saya bilang sama Pak Putra tadi, saya bilang di Pak Bom semakin lama semakin memperbanyak kebohongan dan kebohongan gitu. Jangan dipikir kita ini orang-orang Kristen ini orang-orang bodoh, orang-orang botol. Di mana Pak ada 3 penahbisan di dalam 3 gereja? Aduh, Di mana ada itu? Nggak ada itu. Aku aja enggak Iya. pernah. Jadi si tua pun aku enggak pernah. Tapi aku tahu tidak ada 3 kali penahbisan. Ya, itulah buktinya ya. Tapi karena mereka Itulah semua bodohnya. sudah kebencian di dalam, semua diakan semua itu diakan. Itu yang hurje-hurje isi itu kan. Jadi gini Bang Putra. Jadi yang di Belanda itu pun bodoh juga itu. Kok udah di Eropa masih mau dibodoh-bodohi? Iya kan? Bodoh. Belanda yang pendek lidahnya itu, Kak. Memang ada yang pendek lidahnya itu. Itu le yang sering dipanggil sama ketua herder. Kes. Pendek lidahnya itu. Ngomongnya juga memang lidahnya cuma setengah itu kelihatan itu ngomongnya itu. Bodoh betul. Tadi pagi doanya itu ku bilang, aduh doanya ini luar biasa, doanya ini ku bilang 3 kali tapi ini pendeta orang jin kulihat ini ku bilang ini pendetanya jin ini ku bilang ini 3 kali tabis ini. Kareda. Pendetamu berapa gerejanya Kareda? Beda-beda gak gerejanya Kareda? Kalau gitu makan itu palsu. Jadi gini ya teman-teman ya, tadi pagi dibilangnya tadi pagi yang ku dengar tuh 3 ya. Tadi di bawah ada yang bilang 5. Yang ku dengar 3. Jadi aku nggak mau nggak mau Betul, Le. fitnah. 3 kali. Ya. 3 kali dia Ya. tapi bisa dibilang. Kata dia di dalam satu gereja dia dikatakan dia ditabiskan sebagai penginjil. Ya kan? Yang kedua di gereja yang lain dia ditabiskan sebagai pengajar. Ya kan? Baru yang ketiga di satu gereja dia katanya calon gembala. Calon gembala. Dulu katanya dia pernah dijanjikan satu gereja menjadi calon gembala, tapi karena katanya si Bom melihat gereja itu nggak benar, nggak bagus, katanya dia keluar. Nah, yang saya tahu pernah dia memang mau jadi calon gembala. Yang saya tahu ya, ini info A1. Yang saya tahu dia pernah memang mau jadi calon gembala, tapi karena kelakuannya dia didepak dari sinode itu. Ditendang dia dari sinode itu. Tak layak dia dari sinode itu ya. Jadi Pak Bom jangan bohong-bohong lah ya. Ingat lagu anak sekolah minggu Pak Bom. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong Betul, Leko. itu dosa. Betul, Leko. Pak Bom Emang jangan suka mungkin si Bom berbohong. enggak tahu kalau
di kekristenan itu ada BPD. BPD tahu itu. Bodohnya ini orang ini, ku bilang aku aja ndak pernah jadi pembawa jadi sintua pun aku ndak pernah di gereja, tapi masa sebodoh itu ceritanya ini. BPD ada kan? BPD tahu. Nah, ada. Ditampil Pasti tahu. berapa kali? Pasti tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Mau gereja apapun dia pasti tahu BPD. Bodohnya memang luar biasa. Memang Jadi dia kemarin pendetanya setan. Laila Tano, kemarin kan saya bilang sama Kak Reda, dia lagi cari sinode atau gereja di daerah Manokwari itu supaya apa? Supaya kebohongannya berlaku surut. Maksudnya gimana berlaku surut? Kan selama ini kan dia kan ngaku-ngaku pendeta, kan gitu ya. Nah, sementara waktu dia ngaku-ngaku pendeta, dia cari gereja yang bisa menerima dia jadi pendeta supaya ketika nanti dicek and recheck, ya kan, nggak ketahuan kali dia berbohongnya gitu. Padahal sudah berbohong, Pak Bom, sudah berbohong. Ya, ini saya buka ya satu apa ya? Kemarin saya bilang PGPI ya. Kemarin saya bilang PGPI yang ada di Papua, Ini yang kedua ada lagi satu lagi organisasi namanya API, bukan APII ya, API. Jadi kepanjangannya adalah Asosiasi Pendeta Indonesia. Tidak terdaftar yang namanya Kendek Dautan di situ, Pak Bambam. Ngeri ya. Ya bisa Jadi dicek tambah teman-teman ya. ditunjukkan kepemimpinannya sebagai seorang setan. Tambah ditunjukkan. Makin Setiap ketahuan. pendeta pasti ditunjuk oleh BPD. Ini Iya. tidak sembarangan itu. Apalagi karismatik dia. Jadi aduh, memang dasar memang otaknya otak bigu memang. Sekarang Otak dia bigu le memang bukan otaknya. sekarang dia le nyari ke reformat. Utamanya di gerejanya siapa itu yang tahu nggak le, yang apa, siapa namanya itu, aduh, siapa namanya itu yang pendeta-pendeta yang udah tua-tua itu yang suaranya kalau dia ngomong lambat, bukan Stephen Tong, Bang Dalima, siapa, aduh, Budi Asali, ya. Cuman si Bom sama si Budi Asali beda pengajarannya. Jadi si Bom maju salah mundur salah, terpaksa geol-geol pantat lah dia. Topi lo, pas. Lanjut Kak. Lanjut, nanti kita bahas lagi apa yang dibahas dia tadi pagi. Ya betul. Seorang pendeta juga, bukan saya, tapi ya ngerti lah dikit-dikit. Jadi seorang pendeta indah segampang yang dia bilang itu sampai 3 kali dibaptiskan. Di mana ada itu? Terus yang memutuskan dia untuk menjadi gembala di satu gereja itu diputuskan oleh BPD sama yang pusat. Aku loh orang alam lah, tidak ada aku tahu apa-apa, tapi aku mungkin kuasa Tuhan lah memberi aku kepintaran untuk mengasih tahu sama si B2 ini, si Bom ini. Dia kira yang jadi penonton yang di bawah ini lebih pintar dari dia. Kalau menurut saya, walaupun bikinnya mic-nya sampai besar-besar, dinaikkan si mata pisau, tapi cuma mulutnya aja yang ngomong, nggak dikasih kesempatan. Kemarin tuh waktu dimasukkan ke roomnya MP, terus dia bilang aku mau diskusi. Yang penting si Metro turun katanya. Begitu turun, nggak bisa juga dijawab. Ito Latano, sebentar. Aku mute dulu Ito Latano. Sebentar. Gini, nanti dibuka mute-nya ya, Tok ya, sebentar. Gini ya, Shalom Lian. Gini Ito. Dia itu sekarang ya
seperti kayak mau beradu argumen atau berdebat dengan siapapun, ya, ya, paham nggak kita semua, ya? Ini sudah dikondisikan untuk mau digiring ke asrama, teman-teman, ya, ke Hotel Prodeo, ya. Mereka ini saat ini, ya, lagi mencari, makanya kalian, ya, apologet, apalagi yang sudah on cam, to be careful, ya, berhati-hati, karena apa? Mereka ini memberi efek jerak supaya per apologetan itu, ya, betul mau dicari tumbal, ya, supaya per apologetan itu mereka biar ada ini nih, biar berhati-hati gitu supaya memberi tumbal, ya. Jadi gitu teman-teman, ya. Jadi makanya to be careful, mereka sekarang mencari tumbal. Nah, apalagi ya untuk Bro MP itu pasti sedang diincar. Lewat siapa? Lewat pendeta palsu, nanti bisa di ini dari, jadi kan mereka bernarasi, ya kan, adu argumen apa segala macam, di bawah kan sudah rekam. Untuk si Iskariot Hurje dan pendeta palsu ini tidak ada maaf. Mute-nya. Itu Latano nggak dengar suaraku apa gimana ini? Atau itu Ronald? Saya dengar itu. Betul itu, betul. Saya dengar. Saran, Kak. Jadi lagi kita bahas lagi ya teman-teman ya tadi pagi. Jadi tadi pagi itu benar-benar kebohongan yang nyata dan kenekatan yang nyata, ya. Jadi nekat yang nyata, ya. Jadi tapi yang kita lihat sebenarnya kebanyakan tadi pagi itu pernyataan-pernyataan yang juga ada unsur putus asanya juga, ya. Baik si Rudi ataupun si Bom ya. Contoh kayak si Bom ya, gara-gara si Reda Marbun itu sudah banyak orang yang meninggalkan saya, katanya gitu. Saya difitnah makan duit donasi. Kau mati kau, kelombang kau. Jadi yang lucunya gini lagi, kan dia kan sudah tertuduh nih, bukan tertuduh, memang sudah terdakwa ini sekarang, tersangka. Jadi dia bilang katanya duit yang dia terima itu dia sumbangkan ke gereja, beli laptop kah, beli alat musik kah, organ kah, kata dia gitu kan. Tapi Pak Bom dengar ada juga donatur katanya yang sudah kasih laptop, yang sudah kasih organ ke gereja Pak Bom. Sebenarnya itu uang donatur atau dari Pak Bom sendiri yang Pak Bom terima, Pak Bom. Beda loh itu Pak Bom. Beda. Yang kita tanya ini uang donasi yang ke anak Batak kemana? Uang donasi ke Pak MKC kemana? Uang donasi ke gerejanya Pak apa itu? Kak Karet ke Pak Pavel kemana? Itu yang kita tanya Pak Bom. Bukan masalah laptop yang dikasih donatur itu, bukan masalah organ yang dikasih donatur itu, bukan Pak Bom. Ini masalahnya ada penyimpangan dana donasi yang Bapak terima, Bapak selewengkan ke hal-hal yang lain, bukan beli organ Pak. Kalau beli organ itu donatur juga yang kasih. Jadi beda cerita Pak, beda kondisi Pak itu. Bikin jurus membabi buta inilah sekarang ini kulihat itu. Pengalihan Jurus isu. membabi buta kulihat itu. Pengalihan isu Lego. Iya betul. Nah, jadi katanya jemaatnya sudah disiapkan katanya, dan jemaatnya itu semuanya mau marah katanya, suruh katanya kita yang fitnah dia datang ke Manokwari untuk kita diberikan hukum adat. Karena apa? Karena sudah mempersekusi dia, kata jemaatnya. Ini maitua saya di samping ini marah-marah di sama kalian, katanya. Maituanya juga nggak tahu kan cerita yang sebenarnya bagaimana. Ini Kak Reda pegang kartu as loh Pak Bom, kartu as.
Ya, bukan kartu aja, kartu joker juga dipegangnya joker. Jadi sekali letakkan kartu asnya sama jokernya, wih 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 wih. Aku sebenarnya Kak Reda nggak tega loh aku Kak Reda nengok Pak Bom Bom nanti pakai baju Shopee Kak Reda. Betul. Tapi kalau sudah begini memang ya mau nggak mau lah. Janganlah, jangan sampai baju orange. Nggak rame nanti pertiktokan kalau nggak ada dia. Tolong jangan ya. Tolong selamatkan kalau dia nggak dia. mau- Nggak rame Memang, pertiktokan. Tapi kalau Betul dia nggak itu, mau berubah Leko, gimana kita itu Pak Putra? Sebab begini Leko. Sebab begini Leko, kalau nggak pakai baju oren, takutnya ada orang nggak sabar dibawa kemana-mana, diputar-putar kupingnya, baru ditempelengi. Itu yang mau dia ditakutin. Ada orang nggak sabar lagi. Biarlah sudah. Yang penting aku ketemu, ku tempelengi dulu di pinggolnya itu, ku tarik dulu pinggolnya itu. Takutnya begitu, jadi lebih bagus dia masukkan aja di kerengkeng dulu biar aman dia. Itu aja. Karena lebih takut kalau nggak di kerengkeng. Gimana itu cek? Mau dimasukkan ke kerengkeng dia cek. Kes. tapi lek latano. Ya Le. Aku mau nanya Mabes Polri kan, Mabes Polri Ya. adanya cabangnya di Papua kan Lek? Ada. Ada kan Lek? Ada. Jadi artinya kan nggak perlu kalau yang melapor itu harus datang ke Papua kan Lek? Nggak usah. Bisa di Mabes Polri ya kan? Nggak usah. Seandainya di tempatku ini Le, nggak usah susah-susah kalian itu. Oh my goodness. Kalau itu dibikin di Sebentar, Kalimantan, teman-teman ya, nggak ada usah telepon. susah-susah kalian. Ya. Sebenarnya lokus Begitu. deliktinya harus ada itu lokus deliktinya tentang di mana dia melakukan sesuatu tindakan itu ya di situ sebenarnya. Jadi peristiwa terjadi di mana dan juga kalau ada yang korbannya dari Betul Leku Putra. Betul Leku. secara kolektif bisa dia seperti itu. Iya, betul Le. Ini makanya aku bilang ya ini menurut saya mendengar ngomongannya itu udah kriminal sebenarnya. Udah perlu susah-susah sebenarnya. Enggak, kalau Ya, bagus omongannya kalau omongannya Lekku enggak kita persoalkan Lekku. Yang kita persoalkan adalah kelakuan si bom bu gendut. Betul. Suka makan donasi, tipu-tipu. Tadi pagi kriminal Tadi pagi karet saya diancam. Tadi pagi saya diancam. Mereka mau masuk ke sistem komunikasi saya, handphone saya. Makanya tadi aku udah bilang sama Bang PG, tolong dibantu Bang Pek, dibantu Bang Pek. Tadi saya juga udah lihat spam di handphone saya, lalu iklan. Kebetulan HP ku kan HP Cina, jadi ketahuan kalau mereka spam. Salam host, God bless you. Halo Pak Sabto. Izin bicara bentar Kak, 5 menit Kak. Oke, silakan monggo. Ya, saya baru nonton rekaman siapa? Rekaman Ragam Apologetika, ya. Boleh digedein kan ya? Ya. Ya, ini, nah apa namanya? Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan, saya bersyukur dengan adanya Apologetika itu membuat saya yang nggak menonton jadinya akhirnya saya tahu gitu. Dan ternyata mungkin ini lebih baik sekarang kita diem aja ya kayak kita bawa tanah saja karena dia sudah mau
mencari cara mau menggunakan adat dan lain-lain. Saya cuma mau nyampaikan sama Pak Bom, jangan berlaku kelakuan yang tidak masuk akal. Saya ke sana itu mau jalan-jalan. Jadi Pak Bom nggak usah bawa-bawa seluruh adat Manokwari, nggak usah. Orang Manokwari punya kesibukan, Pak, tidak hanya mengurus Bapak. Ya. Jadi apapun yang Bapak mau lakukan tentang saya pergi ke sana itu bukan pelayanan, Pak. Saya mau jalan-jalan. Jadi Pak Bom jangan panik. Saya cuma mau jalan-jalan, mau beribadah hari Minggu di Kota Manokwari. Ya. Bapak mau bawa saya ke adat, ngapain Bapak bawa saya secara adat? Orang dapat perlakuan yang tidak baik dari adat itu biasanya dia melakukan tindakan contoh. Tidak. Asusila, contoh, itu baru kena hukuman adat. Ini orang mau pergi liburan kok mau dilaporin ke hukum adat, gimana sih? Ya. Dia udah mulai mencekam, ketakutan karena Dan sebentar lagi borok dan luka-luka duri-durinya kelihatan. Jadi seperti itulah. ya, dan yang kedua ini teman-teman ya, tadi apa namanya? Saya tidak pernah kenal sama namanya Jody, tapi saya puji Tuhan sih rekaman Ragam Apologet itu benar-benar membantu saya membalas omongan orang-orang ini. Kayak Kak Jody itu ya, saya selama bikin Komal nggak pernah nyenggol namanya dia, karena sesuatu yang tidak ada wujudnya saya nggak pernah mau ngeladenin. Ketawa dulu Kak Reda, ketawa Kak Reda. Kalau sudah tidak ada wujudnya hanya suara, saya tidak pernah mau ladenin terlalu serius. Tetapi ibu bilang saya menyebut-nyebut nama ibu. Saya menyebut nama ibu karena ibu naik di Komal saya dan tapping yang aneh-aneh, Bu. Saya baru tahu ternyata ibu ini ibu-ibu. Saya menghargai orang tua, tapi kalau kelakuan orang tua kayak binatang, tidak bisa, Bu, sorry. Saya juga punya hati, Bu. Ya. Ya, saya itu ke sana cuma mau jalan-jalan, bukan pelayanan. Jadi jangan lagi menggiring opini teman-teman di sini mengumpulkan dana buat pelayanan Yuli di Manokwari, tidak. Yuli di Manokwari itu mau jalan-jalan. Ya, jadi jangan mau laporkan adat atau apa ndak. Nanti saya yang laporkan balik Anda nanti kalau Anda banyak bohong ya. Ketawa Kak Reda. Apa? Jadi orang Betapa paniknya dia ya. Sore Indonesia. Lanjut. Sangat paniknya dia ya, Yul ya. Aku sebenarnya nggak tahu Kak Reda, cuma Bang Putra tadi DM pagi-pagi, Yul. Ini oh ya udah. Nonton aku sampai full. Semua Kak Reda. Dari Kak Reda, dari aku, dari Bintang, semua. Semua mau dihukum. Yang jodi-jodi itu ya Kak Yuli ya? Ido. Perempuan dia. A1. Sebentar ya Bang Laskar, sebentar ya Bang Laskar. Ini juga info A1. Tadi siang aku ngomong-ngomong nih sama seorang temanku yang baik hati, puji Tuhan luar biasa. Dia yang ngasih informasi, seorang pendeta juga ya. Tapi dia bukan orang Papua, dia orang NTT tapi tinggal di Papua. Ya. Jadi apa dia bilang? Ternyata tapi nanti si Bobob nyari-nyari dia pula anjing nih. Ketahuan pula, tapi enggak lah, banyak orang NTT di Papua yang jadi hamba Tuhan, pendeta ya. Tapi saya nggak sebut istrinya. Oke. Jadi dia bilang begini tadi pagi Kak Reda. Bro, kata dia gitu. Apa itu? Pak Daud, ya kan dia kan dipanggil Daud itu ya kan di Papua. Pak Daud beberapa minggu ini cari dukungan kepada tetua-tetua adat di Papua. Cari dukungan apa? Dia menjual kesedihannya. Dia dibilang difitnah, sudah berapa bulan dia difitnah katanya gitu. Baru ada lagi orang-orang yang mau memfitnah dia, mau datang ke Manokwari katanya gitu. Nah, dia cari dukungan sama tetua-tetua adat. Nah, dengar-dengar ini, belum ada tetua adat satupun yang meresponi. Belum ada tetua adat yang meresponi. Karena pertama, satu, katanya karena dia bukan pendeta, satu. Yang kedua, dia nggak punya gereja. Karena yang diresponi itu kalau dia pendeta, dia punya gereja, itu pasti dibela habis-habisan oleh tetua-tetua adat. Nah, masuklah dia melalui abangnya si Salken itu. Salken siapa namanya?
Sudah itu Le. Benar sudah itu. Harusnya dia sudah mensyukuri kalau dia dikerengkeng. Takutnya nanti kalau dia nggak dikerengkeng, ada lagi persis. Tunggu dulu selesai si Bintang itu. Jangan dipotong-potong. Tunggu sebentar Leleku ya, sebentar ya. Biar aku lanjutkan lagi. Apa hasil pembicaraan kami tadi siang? Ya, Bintang, sebentar. Jangan diomong-omongin di sini kerengkeng enggak. Jangan, ya. Jangan. Oke, lanjut Bro Bintang. Jangan ya. Jangan ada kata-kata seperti itu. Seolah-olah kita tukang ngancam-ngancam seperti mereka ya. Jangan sama. Kita harus pintar dan bijak ya. Oke. Lanjut Bro Bintang. Oke, jadi dia masuk melalui abangnya itu ya, yang namanya si Irken itu. Nah, adalah satu tetua adat yang meresponi. Nah, si tetua adat ini mantan Panglima KKB. Katanya kemarin sudah pernah masuk ke live-nya si Bom. Nah, di situ si mantan Panglima KKB ini bilang kalau si Bom itu adalah betul-betul pendeta dan dia sudah diangkat menjadi penasehat rohani atau penasehat religi satu komunitas KKB itu, katanya begitu. Nah, terjadilah debat antara tetua adat, dan tetua adat ini membanet salah satu tetua adat yang membela si Bom itu. Gitu ceritanya. Aduh Pak Bom, kenapa kau mencari tumbal hidup Pak Bom? Kenapa kau mencari perisai hidup Pak Bom? Udah akui saja lah, capek loh Bapak, capek. Lanjut gak? Lanjut. Silakan Pak Sabto, siapa lah. Nah gitu. Kalau ada yang ngomong satu-satu, jangan kayak mereka datang si Betina yang kejepit tikus itu. Datang aduh, jangan. Terus jangan ngomong-ngomong kerengkeng teman-teman ya. Seolah-olah kita sama dengan mereka tukang ancam-ancam. Kita juga harus jangan teman-teman, jangan ada ancaman. Sebentar Bang Latano. Nggak usah ancaman-ancaman tuh. Kita nggak ada, pada dasarnya di room ini nggak ada ancaman-ancaman kok teman-teman. Cuma reaksi mereka aja yang berlebihan. Kemute Kak. Membongkar penipuan itu yang harus kita terus kumandangkan terus teman-teman. Kita harus bergandengan tangan. Kumandangkan terus ya. Kumandangkan. Lanjut. Siapa tadi? Pak Sabto atau si Bro Bintang? Lanjut. Aku sekalian teman-teman. Nanti kita live lagi jam 3 jam atau mungkin 2 jam ke depan karena aku tuh ke kantor suamiku. Tadi kan aku ditelepon ya. Ada yang harus ku belanjain dulu sama mertuaku. Lanjut. Masih bisa ini teman-teman sambil aku beberes ya. Ini di lapangan luas nggak apa-apa bernarasi. Jadi tadi juga kami monitor tuh pagi, saya melihat sebuah bahasa tubuh ya kan, ketakutan banget tuh si itu, nggak tahu manggilnya apa yang enaknya buat dia, karena B2 Pak, B2 atau Mbak Bibuta, Mbak Yuli disebut-sebut ya kan, bahkan Bintang, Bintang, kamu jangan, pokoknya semua yang nggak masuk di akal sebagai hamba Tuhan itu keluar. Saya pikir nih gajah udah mulai belalainya, udah mau nongol, ya kan? Aslinya kelihatan. Jadi dia bilang adat istiadat. Saya pikir kamu di Manokwari nggak punya temen, ya kan? Kalau orang temen dia biasanya, kalau dia masuk di live ini, biasanya orang Manokwari juga akan hadir yang, ya kan? Karena kan media ini hampir seluruh dunia, kan? Nggak ada. Betul. Nah itu salah satu. Kedua juga benar tadi si sahabat kita kan si PG kan, kalau seorang hamba Tuhan dia pasti punya waktu yang memang terkhusus untuk dombanya. Kayak saya bukan memvalidasi, ini saya salah satu orang yang melayani, tapi ada waktu yang memang teman-teman juga saya permisi kalau ini ada sebuah pelayanan dan sebuah tanggung jawab. Ya ini salah satu, dia nggak lostrum kan dari pagi, kayaknya mataharinya dia nggak pernah malam, jadi siang terus ya kan.
Nah itu salah satunya. Kedua dia memang ini kan dia gayanya gaya baru. Dia kalau korupsi dia nggak punya kantor, tapi dia kuras bank BCA untuk sedot supaya dapat apa namanya, dapat donasi. Ini gaya baru ya kan? Ya Donasi, iya. karena kan kalau dia mau korup dia harus punya akses, tapi nggak punya dia cara yang sebetulnya dia ngumpulin donasi aja kena loh, ya kan, kena undang-undang karena pajak. Kedua juga uangnya harus dibawa kemana. Nah yang paling sadis lagi dia sebut-sebut saya terima tapi saya kasih ke gereja. Nah ini artinya dia sendiri sudah mengakui dia kejebak. Dia terima tapi saya bagi-bagi ke gereja. Oke, saya juga bekas jadi orang yang jahat ya kan sebelum mengenal Tuhan. Kita bagi gereja misalnya 1%, yang 90% buat makan perut sendiri. Ini dulu. Nah ini salah satu ini indikasinya seperti ini. Jadi terus berkibarlah lagu Indonesia Raya berkibar di Nusa Pulau Konoho atau negara Konoho, biar sedikit lagi pertobatan massal terjadi kepada apologet yang tidak ada yang oposisi. Nah dari tim Reda atau host Reda jadi ketua ini is okay. Ini bukan kami bukan membenci, tapi memang siapa yang mau negor lagi? Apa Tuhan mau datang ke bumi terus kita ditampar-tamparin? Enggak. Nah kita lah orang-orang yang bisa menyampaikan bahwa engkau ini dikasih, kalau di bahasa muslimnya tabayun, ya kan, selesaikan dulu benar apa enggak ini. Kalau benar katakan benar, kita akan pemaaf. Tapi kalau nggak benar cukup selesai. Jangan bernarasi, bervalidasi dan menyalahkan. Sampai tadi ada apa katanya hukum rimba, adat-adat. Saya pikir kamu nggak punya adat, jadi nyebutnya adat-adat. Saya dengerin, ya kan, saya dengerin karena saya belum ketahuan, tapi saya nyimak aja. Nah, kayaknya dari sekian yang masuk room itu ada ini tuh, siapa tuh itu yang disebut bulan-bulan. Ya maaf aja, saya tuh laki-laki ngeliat dia juga, maaf bahasa orang dewasa, ngaceng juga enggak. Ini maaf. Jadi maksudnya gayanya seperti itu, mereka jorok ngomongnya kan. Jorok sekali dan tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan apologet. Sampai salah satu tapi dia nggak sebut namanya kan, sampai ini saya pikir begini banget orang ya kan. Kalau saya toyor. Nah demi waktu ke waktu saya rasa bulan-bulan ini mulailah si B2 atau gajah belalai panjang atau apapun kamu sebut nggak apa-apa, yang penting memang itu real untuk dia. Nah kita pasti percaya bahwa Tuhan akan berpihak, karena Tuhan nggak suka juga dengan orang yang seperti ini. Siapa yang mau negor? Yeremia aja ya kan berani negor raja-raja walaupun dia dimusuhin. Tapi ketika dia tegur semuanya bertobat dan jadilah Yerusalem. Jadi kita sepakat setuju kalau ketua umum kita mengumandangkan siapa lagi. Mungkin kalau nggak ada Kareda, kita mungkin bisa. Nggak juga, Tuhan izinkan kepada satu orang, yaitu hakim-hakim, ya kan, di zaman hakim-hakim ini ada. Jadi kita sampaikan kebenaran. Jadi buat kita juga jadi pelajaran, nggak sembarangan, mana dasarnya. Terus kamu mau ngutip atas dasar firman Tuhan dan Tuhan. Benar mengenapi firman Tuhan ya, tentang Yudas yang menjual 30 keping, ini dia. Nah korbannya ternyata banyak. Tadi ada yang nyebut-nyebut ya. Saya juga ada pernah nyumbang, terus saya pernah memberi donasi. Ternyata Bom punya jawabannya. Iya, saya terima tapi saya kasih ke gereja. Nah ini salah satu, coba diulangin. Dia terima tapi dikasih ke gereja. Artinya apa? Dia lebih banyak daripada gereja. Oke, itu narasi saya rasa. Pak Sabto. Yeah. Pak Sabto tahu nggak, ada juga di Alkitab ternyata yang begini, yang makan uang pelayanan, uang donasi itu, untuk banyak. Pelayanan itu meninggal. Banyak. Makanya gini. Ada kan? Di Alkitab kan? Ada. Ya termasuk. Namanya Pak. Ya kan? Namanya Pak. Si ini narasi Gerasi, ya kan? Nggak, di perjanjian baru Pak. Perjanjian baru ya Yudas Iskariot. Bukan Pak, ada Pak yang langsung metong dia Pak.
Ananas. Yang suami istri loh Pak, yang suami istri. Ya Safira sama Ananas. Iya, Ananias. Ananas itu seketika ya. Jadi gini, Iya, mirip ya. kami bukan orang yang mengutuk, tapi firman Tuhan yang akan berkata. Makanya dia sedang mengenapi firman Tuhan dengan yang tidak baiknya, ya kan? Pencuri, penyalahgunaan, bahkan semua sesuatu yang dinajiskan oleh orang tersebut, itu dia akan tuai. Jadi siap-siap aja. Ini kan baru dia teriak kakiku nggak bisa jalan, itu baru kaki. Kalau perutnya nggak bisa bernapas, repot lagi. Jadi di tenggorokan. Dia hidup tapi repot ya kan, jadi pakai infus. Jadi Nah, ini- modus Ananias Safira itu mirip loh Pak sama bom Ya, jadi CS dia ini. mengenapi. Makanya dia bilang, saya adalah orang yang di depan untuk membela kebenaran firman Tuhan. Ini benar, tapi benar yang dilakukan oleh narasinya si Ananias dan si Safira, bahwa dia pernah mengutip uang yang menjual tanah untuk pelayanan. Akhirnya Nggak jujur dia Pak, nggak jujur dia menyampaikannya kepada hamba-hamba Tuhan, nggak jujur. pada rasul-rasul. Iya. Nggak jujur. Itu terjadi kan, mereka bernarasi buat melayani atau memberi donasi kepada hamba-hamba Tuhan atau misi, ternyata mereka hanya ada di kotak amalnya. Nah, ini bahaya. Saya bukan menyampaikan ulang-ulang lagi kepada si Manabulu, itu juga pernah saya ketemu di penjara dan saya nasehatin, dan karena dia 1 minggu udah saya bilang, kamu jangan nakal-nakal, karena teman saya yang di Amerika itu kan diwawancarain terus ditulis BCA gini, terus kan harusnya gini, maaf, selesai atau apa, ada etika. Ternyata enggak, ternyata baru teman-teman telepon, dia kena masalah dengan undang-undang IT. Akhirnya kami tetap kami datang ke Polda di Bandung, dan saya lihat dengan Kang Maman, mereka kena apa, kalau ini ya kena ini apa, tidur yang pules dulu, nyenyak, supaya mereka bertobat. Akhirnya sekarang sahabat kita Yusuf Manabulu sekarang di Australia. Nah, ini bom repot nih, kalau dia udah masalah dia mau kemana? Kapal aja kan mungkin, pesawat harus 2 bangku dia, ya kan? Kedua juga negara mana yang mau nerima orang yang gede, ya kan? Makanya banyak. Nah, ini mewaspadai aja kalau bom hari ini kemarahanmu adalah ungkapan daripada ketidakbaikanmu. Ingat, ketidakbaikanmu udah dilihat oleh banyak orang sampai begini. Nangis-nangis loh tadi loh, nangis-nangis, tolonglah nama saya dipulihkan gara-gara uang sekian, tolonglah nama baik saya. Itu saya lihat, saya bahasa tubuh kota. Itu rasa ketakutan, karena apa? Dia akan diusir sebagai warga negara Manokwari karena menyalahgunakan aturan hidup sebagai hamba Tuhan, yaitu mengutip. Bahkan Manokwari adalah kota misi loh, misionaris yang pertama ke Papua di Manokwari. Jadi jangan nakal-nakal. Begitu teman-teman. Jadi terima kasih, saya dikasih waktu. Ada PG, ada ini abang kita PG, thank you, Tuhan berkati. Kita baku kenal, baku sapa, ya kan. Walaupun kita nggak ketemu di lapangan, tapi kita akan ketemu dimanapun nanti kita ada. Oke, God bless you, Tuhan memberkati. Tadi di bawah ada orang Manokwari. Adakah info dari Manokwari? Ya tuh Manokwari kota Injil. Iya, enggak. Gini Pak Sabto. Jadi tadi pagi dia, ya tahulah ya, kalau Mr. Bom ini kalau sudah terdesak, dia akan cari dukungan, dan dia akan cari validasi lah kan gitu. Apalagi Iya. Manokwari, ya kan, sampai dia bilang, oh Manokwari ya memang kota Injil. Siapa yang nggak tahu kota Injil? Justru karena Manokwari kota Injil, jangan kau kotori bom dengan kelakuanmu. Betul nggak Pak? Benar, makanya kita hanya nyebut seorang pribadi B2 ini, kalau udah menyeluruh itu dia akan menjadi sebuah keramaian yang khusus, ya kan? Kita bisa aja bicara tentang kok di Manokwari ada oknum, ya kan, yang dipelihara oleh kelompok-kelompok yang mengaku dia punya pelayanan. Kotanya kecil, kotanya saya udah keliling kok. Saya dulu anak kapal di Manokwari, saya naik, mungkin kalau ditunjuk, ya kan, di mana kami tahu. Kotanya kecil di pantai, memang kota Injil. Orangnya ramah tamah, tapi nggak tahu si belalai panjang. Jadi gini Pak Sabto. Jadi kalau tetua-tetua adat di Manokwari banyak yang tidak menerima Pak Bom, ada apa Pak Bom? Kan gitu kan? Harusnya Bapak sadar itu Pak.
Kalau Bapak hanya koar-koar di Komal, puja-puji Manokwari, puja-pujimu tuh nggak berlaku sama orang Manokwari, Pak Bombong. Itu bukti kan? Kelemahannya ini ya, Ketua-ketua ada Bang, nggak ada yang setuju? Bang Bintang, Ya, kelemahannya di ya. Manokwari nggak jualan kaca, adanya di Jakarta, jadi dia nggak pernah ngaca. Nah ini nih repot nih. Ya kan, kalau dia ngaca dia tahu bahwa jeleknya seperti ini. Nah itu orang Manokwari udah mulai masuk kan, artinya udah nggak nyaman oleh pribadi yang ngaku-ngaku pembela apa. Iya betul. Nah, ini bahaya ini. Jadi teman-teman, kita siapapun, nama saya Sabto Arif, pasti udah tahu nih orang-orang di wah ini Sabto udah turun tangan atau ikut campur atau dikatakan kelompok-kelompok temennya ini ketua. Ya kami bicara kayak gini, adat kami gini, adat kami A B B. Jadi teman-teman Jadi tetap Pak Sabto, sebentar ya Pak. Iya. Bagi Pace dan Mace yang ada di Manokwari yang mungkin menonton Komal ini, saya hormat kepada Pace sama Mace yang tidak mau mengotori Manokwari sebagai kota Injil, kota kebenaran, ya kan, kota berita sukacita, ya kan, dengan oknum-oknum yang ngaku-ngaku pendeta seperti Mr. Bom Scooby-Doo. Hormat sama Pace dan Mace. Hormat. orang Manokwari itu dia punya gaya hidupnya benar-benar ini loh, satu orang makan semuanya makan. Kami dulu di kapal dan kami setelah kami dari pertobatan kami juga langsung ke tanaman baik-baik. Tapi kok ada si ini ya, si bibik nih bikin aneh-aneh. Sekarang memang waktunya Tuhan tahu bahwa sesuatu nggak bisa disembunyikan. Jadi kami tetap hormat kepada Kak Reda yang memulai untuk berbicara tentang A, B, B, C, C. Tidak ada karta hitam warna putih. Betul. Jangan ada orang yang mengaku tidak mereka adalah termasuk spirit Abu Nama. Oke, terima kasih. Ini ada abang-abang kita, mungkin dia mau berbicara. Saya monitor. Thank you, host. Tetap semangat. Seluruh dunia akan mendukung karena tidak ada satu karunia hakim-hakim. Ini karunia hakim-hakim. Bu Reda ini jangan sembarangan dianggap dia comel, bukan, karunia hakim-hakim. Berani untuk bicara. Pada yang kita lawan ada. Terima kasih juga itu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Aku turun dulu ya itu ya. Thank you. Makasih. Oke. Kami mau jam biasa Kak Reda jam sekian kami harus dampingin pasien. Terima kasih. God bless you. Sama-sama Pak ya. Kita rungkat dulu ya teman-teman karena saya juga harus keluar ya. 4-5 menit. Iya kak. Oke baik. Ya, Iya thank kak. you. Iya. Nanti kita di buat bertelepon ya. Thank you semuanya ya. God bless Baik Oke ya. oke. God bless ya. all of you ya. Oke. Ya. Oke Kak. Oke. Donen tak alle. Ciao ciao. Ciao ciao.